Halo guys, it's me Jojo and welcome back to ASMR Film. Aku sama Mama review film Bayang-Bayang Anak Jahanam. A few moments later. Oke, jadi Bayang-Bayang Anak Jahanam ini menceritakan tentang seorang namanya Gina. Dia itu ibu yang sedang mengandung anak, terus adalah proses melahirkan didamping sama suaminya, terus anaknya ternyata mati. Kemudian si Gina ini rada-rada agak stres gitu kali ya, jadi dia bawa anaknya itu sama suaminya ke suatu tempat di tengah hutan. Dia berhenti, dia turun, bawa itu anak, nggak tahu mau diapain. Ternyata besokan paginya itu pas dia bangun, anaknya itu hidup. Sampai 8 tahun kemudian anaknya itu namanya Agni. Dia itu ternyata bukan anak biasa gitu. Jadi dia itu seperti judulnya anak jahanam, dimana ketika dia menjalani hidupnya ternyata banyak teror yang dikasih gitu ke desa masyarakat yang tinggal di situ. Dia teror, padahal nggak ada salah apa-apa, dia teror gitu kan. Itu aja sih untuk sinopsisnya. Bukan Enggak, itu sinopsisnya. Jangan, kalau yang lain-lainnya ada spoiler. bukan sama tadi kok ngomong sama bapaknya pergi. Bukan. Iya, Enggak. kan suaminya diajak nyetir, terus istrinya di sini bawa anaknya mati. Ih, dengan kalau sama suaminya. Enggak sama suaminya, maksudnya di mobil dibawa, terus berhenti di tengah jalan. Turun tuh ibu pasti kan gitu. Turun itu istrinya bawa anaknya mati ke hutan, nggak tahu ngapain. Besokannya anak itu hidup. Udah sampai situ aja, nggak usah spoiler. Iya udah, habis itu anaknya hidup sampai umur 8 tahun, sekolah SD, bikin heboh satu sekolah, bikin heboh satu kampung, sampai gak jelas sebenarnya ceritanya apa. Nah, tapi yang sebenarnya yang mengherankan itu bukan ceritanya. Jadi aku merekam isi dari bioskop itu, anak-anak di bawah 17 tahun nonton, padahal di situ jelas-jelas 17 tahun ke atas. Dan mereka bilang kurang seru, tidak ada plot twistnya. Seorang anak di bawah 17 tahun mengatakan demikian, berarti mereka udah sering nonton film-film horor 17 tahun ke atas. What? Anak-anak itu yang nonton itu karena pemainnya anak-anak, terus Dikiranya film anak-anak. bukan, pemainnya anak-anak, terus dilihat ini pasti seram. Nah, seperti anak itu tuh yang main anak-anak itu yang mama bilang bagus sekali anaknya aktingnya. Nah, siapa tuh namanya tuh? Sumala. Ya, dipikir seseram si Sumala. Ternyata begitu mereka nonton, padahal anaknya masih kecil-kecil, dibilang katanya kurang seram. Sedangkan aku mataku udah tutup-tutup, buka-buka, mau tutup-tutup karena takutnya apa, musiknya itu. Tapi mereka berani-berani memang anak-anak itu ya, berani mereka nonton, malah nantangin. Mana kurang seru katanya. Berdarah-darah juga ada, walaupun memang kalau untuk 17 tahun ke atas sih untuk gore-nya itu kurang, untuk berdarah-darahnya itu kurang, nggak terlalu berdarah-darah gimana. Tapi kalau anak-anak yang nonton jadi kayak ini seharusnya nggak boleh anak-anak nonton. Iya, udah diperingatin, tapi ya itulah bioskop ya, butuh duit. Nah, sehingga yang namanya 17 mau ditaruh apapun yang dia ngomongin tuh sama sensor-sensor film itu gak laku sama bioskop. Ternyata ya nonton juga anak-anak ya kan. Ya gitulah. Balik lagi ke film. Jadi kita ini kan kalau nonton film serem-serem ya di situ-situ aja jalan ceritanya ya kan. Terus ini sutradaranya ini atau produsernya sendiri, dia kan yang punya cuan. Orangnya bisa dihitung berapa orang yang main. Kredit title-nya aja dikit banget. Rumahnya ya di situ-situ aja, permainannya di hutan gitu. Jadi waktunya itu, waktu syuting tuh nggak lama. Kalau yang biasa ya itu nggak lama, orangnya juga nggak banyak ya kan. Yang mungkin yang lamanya tuh karena mereka ngejar adegan malam terus. Tapi
Tapi kalau yang lamanya mungkin kalau orang udah jago ya soal settingnya juga nggak lama ya kan. Iya. Karena kalau dilihat dari setting-setting lampunya itu tuh bagus sekali suasananya ya kan bagus. Cuman ya mungkin kalau orang yang udah profesional nggak lama lah setting-setting kayak begitu. Kalau budgetnya sih nggak terlalu mahal sini. Iya, buktinya CGI-nya masih terlalu kasar, terlalu animasinya terlalu kelihatan gitu, kasar gitu kan. Tapi anaknya itu dibilang ya ekspresinya pun kurang ya kan. Gimana ya? Kurang jahanam dia. Nggak ngerti lah. Pokoknya pemain-pemainnya ekspresinya nggak mendukung. Biasa aja datar aja kalau lihat sih nggak terlalu kelihatan antagonisnya. Ya ini kan cuma sekedar hiburan. Hiburan yang apa ya, yang budgetnya yang dibikin nggak terlalu menghebohkan kali ya kan. Pokoknya yang penting ada untuk hiburan ya kan. Yang sayangnya hiburannya itu bukan seperti yang kita tonton waktu mama bawa cucu. Itu baru film anak-anak. Tapi mereka ini ada yang nanggung sih yang tadi nonton. Ada yang kecil, ada yang besar. Namanya segerombolan. Jadi ya gitulah. Tapi kan bukan untuk anak-anak ini sebenarnya. Ya, ini film hiburan untuk dewasa. Terus mama terhibur nggak? Ini tadi nggak sih, nggak ada yang berkesan. Namanya film horor kan itu aja, itu. Cuman itu aja sih, sejarahnya ini pasti ada dahulu kala. Karena kalau kita lihat waktu pemujaannya itu kan ada seperti apa yang zaman-zaman kuno itu Jawa kuno. gambar-gambar gitulah. Ya. Ada sudut mana yang nggak sembarang sudut dia duduk. Ada dari sebelah sana, untuk angin sebelah sana, untuk melawan mantranya itu. Cuman di situ bagus deh, udah itu. Oh, yang closing. Kita bisa melihat bahwa sejarah tempo dulu begitulah pemujaan-pemujaan. Karena kita modern ini, kita anggap itu nggak ada. Salah, itu ada. Tapi zaman dulu udah gitu yang di pedalaman. Jadi menarik juga sih lihat-lihat orang-orang yang zaman dulu itu memuja-muja gitu kan. Tapi sekarang pasti ada juga sih. Itulah kalau kita ya takut nggak punya anak. Ya jangan takut lah. Iya, takut nggak punya anak. Akhirnya salah melangkah karena anak yang ditunggu-tunggu sama pasangan suami istri, ya kan? Salah langkah, dapat anak jahanam. Anak jahanam. Anaknya tuh yang memang udah mati kan. Sebenarnya sih memusingkan juga, walaupun ringan tapi memusingkan juga kalau kita tonton. Iya. Nah, ya kalau bisa sih tonton aja deh untuk menambah wawasan aja pada saat-saat di zaman-zaman tempo dulu tuh gimana, menarik juga. Sehingga yang lucunya perempuan-perempuannya itu kangkang semua. Jadi dari kita kasih ratingnya berapa? 7 aja deh. Nah, buat teman-teman, kalau menurut kalian gimana? Buat kalian yang udah nonton Bayangan Anak Jahanam, boleh komen di bawah pendapat kalian tentang film ini. Atau kalian yang belum nonton, kira-kira kalian mau nonton atau enggak? Komen juga di bawah. Oke guys, sekian dulu untuk review film kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian bisa menyaksikan ASMR film aku sama mama review film. Pamit dulu, sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.